Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih telah hadir pada Rabu malam ini. Rabu malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, belajar menunggu waktu Allah. Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, tunggulah Tuhan, jadilah apa? Kuat dan biarlah hatimu teguh. Ya, Tuhan, tunggulah Tuhan. Ya, tunggulah Tuhan. Ayat Mazmur ini mengingatkan pada kita untuk apa? Kuat. Kuat itu bukan berarti ini kita membawa apa barang, bukan. Tapi kuat ini artinya kita harus siap menghadapi apa yang terjadi dalam dunia ini. Kita harus mampu, ya, harus mampu, ya. Lanjut lagi. Belajar menunggu waktu Tuhan itu bukan hal yang mudah, tapi bagaimana kita harus mempunyai apa namanya konsisten, ya. Mau nggak kita diubah Tuhan? Mau nggak kita dibentuk oleh Tuhan dalam apa? Dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita harus siap dengan apa? Hal yang akan terjadi dalam hidup. Em, Lanjut. Ketika Allah menyuruh kita keluar dari kenyamanan hidup, hal itu bukan untuk apa? Menyengsarakan atau membuat kita susah, tetapi itu membuat kebaikan kita. Kenyamanan hidup itu kadang membuat kita menyenangkan, tapi hati-hati. Hidup itu enak dan kenikmatan dunia seringkali membawa kepada apa? Rasa tidak memerlukan apa? Pertolongan Tuhan. Siapapun. Bahkan keperluan akan Tuhan pun diabaikan. Kenapa? Karena merasa diri sudah mampu. Tapi ingat, bergantung pada Tuhan itu hal yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat penting. Jangan pernah kita ini ya, tidak menghiraukan apa yang Tuhan mau. Seringkali apa yang membuat diri kita lupa dengan Sang Pencipta. Seringkali kita menyombongkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Merasa diri hebat, merasa diri pandai, merasa diri lebih perfect, tidak butuh Tuhan. Hati-hati, di sini Tuhan mengingatkan kita, hilangkan segala hal itu, karena akan membuat diri kita tidak bisa bertahan di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita bertahan di dalam Tuhan, itulah akan membuahkan sesungguhnya banyak orang yang Allah panggil. Namun ingin mengikuti hanya yang sedikit. Kita bersyukur pada saat ini mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi apa? Pengikut yang tetap setia. Itu bukan hal yang mudah. Saya yakin itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita mau punya konsisten yang benar-benar berfokus pada Tuhan, maka apa? Kita akan mendapatkan hal yang indah pula. Ketika Allah memanggil Anda untuk mengikuti Dia dan melayani Dia, maka Ia akan apa selalu memenuhi segala kebutuhan kita, manusia. 7 janji berkat janji Allah untuk Anda. Satu, Allah akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. Dan Allah akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi apa? Berkat bagi orang lain.
Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau. Keenam, Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Yang ketujuh, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Betapa janji Tuhan ini memberikan kita apa? Eh, Memberikan kita suatu hal yang indah bagi hidup kita. Kalau kita mau bertahan dan bergantung pada Tuhan. Menunggu adalah aktivitas yang sangat membosankan. Mungkin bagi kita menunggu itu hal yang membosankan. Kenapa sih Tuhan tidak menjawab doa saya? Mengapa Tuhan tidak mendengar keluhan, permasalahan, kesehatan, ekonomi, keluarga, jodoh mungkin, dan lain sebagainya? Seringkali kita bertanya-tanya kepada diri kita masing-masing, kepada Tuhan. Mengapa, 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 mengapa? Bapak Ibu, ketika kita mau diproses oleh Tuhan, janganlah menjadi manusia yang 5W1H. Kenapa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Ayo, lakukan apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Menjadi Tuhan itu nggak mungkin membiarkan kita itu berjalan dalam dunia itu sendiri. Nggak mungkin. Ya, tapi Tuhan ingin kita eh, menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana iman kita bertumbuh. Jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang tidak begitu baik. Ya, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan ketika kita mendapatkan situasi yang tidak baik. Karena rugi ketika kita meninggalkan Tuhan dalam situasi yang tidak baik. Berapa banyak di antara Anda yang mungkin sedang menunggu sehingga membosankan hal itu. Tidak ada di antara kita yang senang menunggu. Kita tidak suka menunggu saat lampu merah selesai mungkin dalam perjalanan. Kita tidak senang menunggu saat ingin masuk kamar mandi, kepingin cepat berganti. Kita tidak senang menunggu saat mungkin istri Anda berbelanja. Mungkin kita tidak suka menunggu khotbah yang terlalu lama, membosankan, dan lain sebagainya. Pada kenyataan kita tidak suka menunggu jawaban Tuhan. Bahkan beberapa orang yang mengambil hal-hal ke tangan mereka sendiri dan mencoba untuk mempercepat jalan Tuhan. Dan pada kenyataannya hanya memperburuk keadaan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mempunyai banyak jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan. Ya, banyak sekali. Mungkin masalah saya dan saudara ada. Masalah saudara itu mungkin lebih berat. Ada. Tapi ingat bagaimana cara kita menjadikan Tuhan itu yang utama. Artinya bagaimana? Saat kita menghadapi masalah, jangan pernah kita lari daripada Tuhan. Artinya, jangan pernah kita minta tolong kepada orang lain selain daripada Tuhan. Karena ketika kita meminta tolong kepada orang lain, kita menjadikan orang lain itu yang utama daripada Tuhan. Jadikan Tuhan itu yang utama, maka ketika itu Tuhan akan mengutus orang-orang yang baik menolong Anda. Ya, mungkin saat ini saudara mungkin, saudari mungkin, Bapak Ibu mungkin menghadapi sakit, menghadapi hal yang tidak diharapkan. Tapi yakinlah, ketika menyertakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama, maka kesehatan itu akan kita dapatkan. Ya, lanjut lagi. Menunggu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk membentuk tabiat umatnya. Kalau kita melihat beberapa dari
Alkitab ya menunggu hal itu beberapa tahun. Ya, kalau kita lihat menunggu itu memerlukan waktu. Mungkin saat ini kita belum menerima jawaban, tapi ketika kita yakin dan selalu memohon di dalam doa, doa itu tidak boleh putus, tapi kita harus terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Ya, saat kita menghadapi masalah juga kita harus perlu Tuhan. Ya, itulah yang terjadi kepada Abraham. Ya, Allah telah berjanji kepada mereka bahwa keturunannya dan bahwa pewaris Abraham akan datang dari DNA-nya sendiri, darah dan dagingnya sendiri. Maka mereka menunggu anak pertama mereka dan mereka menunggu dan menunggu lagi selama 10 tahun. Mereka menunggu, 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 menunggu jawaban Tuhan. Kemudian mereka memutuskan bahwa mereka perlu membantu. Tapi Abraham apa mempunyai iman yang selalu berfokus pada siapa Tuhan? Ya, ketika Abraham terus berdoa kepada Tuhan, menjawab sampai bertahun-tahun mendapat jawaban. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, kalau kita baca, adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Yang kedua, berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya. Orang Mesir itu, yaitu ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat 1 menyatakan bahwa Sarah atau istri Abraham tidak dapat memberinya anak. Tuhan berjanji apa? Untuk apa memberi Abraham keturunan sebanyak pasir di lautan, bintang di langit. Sarah adalah orang yang paling merasakan tekanan dengan janji itu. Sarah mulai menginterpretasikan janji Tuhan, meragukan menurut pikirannya dia sendiri. Sarah merasa bingung, ragu dengan janji Tuhan. Benih berasal daging Abraham dan tidak ada kalimat dari Tuhan bahwa itu berasal dari darah Sarah. Jadi Sarah mengajukan usulan kepada Abraham. Ayat 2, Sarah datang dengan sebuah usulan. Sarah menyarankan Abraham untuk tidur dengan Hagar, salah satu gadis budak Mesir yang paling cantik dan muda, untuk dapat memiliki anak darinya. Solusi mengejutkan Abraham adalah apa? Usulan Sarah di Timur Tengah 4.000 tahun yang lalu ini adalah solusi yang masuk akal dan dapat diterima. Budaya Kanaan uh, pada waktu itu memungkinkan seorang suami yang tidak memiliki anak dari seorang wanita mandu. Maka ia dapat mengambil seorang wanita yang untuk menjadi istri keduanya untuk memiliki anak. Hal yang normal bagi orang dunia tetapi tidak bagi Tuhan. Dalam kebudayaan zaman itu, apa yang dilakukan Sarah adalah luar biasa dan terpuji. Sarah memutuskan untuk melepaskan haknya sendiri atas keinginan Abraham dan berbagi kasih sayang dengan orang lain. Tetapi solusi ini tidak benar di mata Tuhan, karena hanya digunakan oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Para nabi dan bapa, poligami telah
begitu apa merajalela sehingga hal itu tidak lagi dianggap sebagai apa satu dosa. Namun demikian hal itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan berakibat apa bencana kepada kesucian dan ketentraman hubungan keluarga. Inilah salah satu strategi setan untuk apa? Merusak hubungan kita, hubungan dengan Tuhan. Ya. Seringkali kita tidak mau sabar apa yang Tuhan mau proses dalam hidup kita. Kalau kita mau menunggu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan akan proses dalam hidup kita, kita pasti akan mendapatkan jawaban atas doa. Nah, para nabi dan bapak adalah salah satu setiap orang untuk menikah. Pernikahan adalah sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Tetapi pada zaman ini, zaman Nuh, semua instruksi ini telah apa? Dilupakan. Dan pernikahan telah disalahgunakan dan digunakan sebagai alat apa? Belakang untuk memuaskan manusia. Seringkali manusia tidak berpikir apa makna sebuah pernikahan. Ya, kalau kita mau apa menjadikan Tuhan yang utama, sebuah hal pernikahan ini adalah memberikan apa? Eh, Pembangunan hubungan, membangun relasi. Banyak beberapa negara melakukan ini apa pernikahan sesama jenis. Banyak negara. Tapi ini dilarang oleh firman Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya banyak hal yang membuat dunia ini semakin hari semakin hancur. Ya, banyak segala hal yang membuat dunia semakin hari semakin hancur. Tidak percaya dengan apa janji Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Berzina. Perzinaan ini akan membuahkan diri menjadi dunia, pengikut dunia. Kalau kita lihat di media sosial itu, pernikahan sekarang sudah banyak yang tidak wajar. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ya, mungkin saat kita melihat ini, nah, poligami di KSR, ya, itu mungkin hal biasa. Tapi kalau kita melihat berfokus pada firman Tuhan, itu sebetulnya hal yang buruk. Ya, Abraham terjebak dalam apa? Sebuah kesalahan. Ya, kalau kita tampak keraguan-raguan, Abraham telah menerima janji akan memperoleh seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menunggu Allah untuk menggenapi sabdanya. Itu menurut cara dan waktunya sendiri. Tuhan membiarkan adanya kelambatan untuk apa? Menguji imannya di dalam kuasa Allah. Tetapi ia telah apa? Gagal dalam menghadapi ujian. Apa seringkali mereka yang tidak meminta nasihat dan pendapat dari Tuhan. Masalah utama yang dihadapi Abraham dan Sarah adalah tidak meminta pendapat dari Tuhan. Betapa sempurnanya hidup Abraham seandainya ia mau bertanya kepada Allah dan berkata, Tuhan, hambamu dan Sarah sudah semakin tua. Ini adalah situasi yang cukup sulit bagi kami menunggu janji keturunan yang telah engkau katakan. Beri kami solusi Tuhan untuk situasi. Abraham tidak menegur Sarah, tetapi justru menikmati tawaran Sarah. Kejadian 16:4, Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Tampak keputusan Abraham dan Sarah, Hagar yang direncanakan sebagai pengganti dalam memberi keturunan, kini justru membuat setiap orang dalam rumah tangga saling apa? Bertentangan satu dengan yang lain. Keharmonisan dalam rumah tangga berubah menjadi apa? Medan pertempuran.
Kejadian 16:5, lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah apa? Tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Konsekuensi dosa membawa apa kepada hubungan yang buruk satu sama lain. Ketika Hagar tahu bahwa ia hamil, bukan hanya perutnya yang mengembung, tetapi kepalanya juga apa? Hagar mulai memandang rendah nyonyanya. Dalam bahasa Ibrani, memandang rendah berarti menghina, menganggap kecil, picik, dan tidak sopan. Ya, Hagar menjadi arogan, bangga oleh karena apa mendapat kehormatan dengan kedudukannya yang baru sebagai istri Abraham dan mengharapkan akan menjadi ibu bangsa yang besar yang akan turun dari Abraham. Hagar menjadi sombong serta congkak dan memperlakukan majikannya dengan cemooh. Kecemburuan meningkat kepada kekasaran dan penindasan. Kata Abraham kepada, kalau kita baca Kejadian 16:6, kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepada apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Langkah masalah. Hagar menghina Sarah. Sarah menindas Hagar. Abraham terus Sarah menyalahkan Abraham. Abraham salahkan Sarah. Kalau kita lihat lingkaran masalah saling menyalahkan. Ya, di situ Sarah menumpahkan kekesalan pada Hagar. Hagar adalah korban dari ketidakpercayaan Abraham dan Sarah tidak mau menunggu waktu Tuhan. Hagar hanya melakukan apa yang diminta Tuhan dan nyonyanya. Ketika Sarah menindasnya, dia melarikan diri darinya. Dari Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dan tidak tentu? Aplikasi kehidupan dari cerita ini adalah bagaimana satu, janji melakukan kehendak Allah menurut cara Anda sendiri. Tuhan punya rencana untuk memenuhi janjinya. Rencananya adalah seorang anak yang dilahirkan dari Abraham melalui Sarah, bukan Hagar. Tetapi Sarah menafsirkan berbeda. Allah telah mengatakan kepadaku keinginannya, dan sisanya tergantung padaku. Allah telah memberitahukan kepadaku tujuan hidup. Namun, untuk mencapai hal itu terserah kepada pilihan. Tuhan meminta aku menyelesaikan pekerjaan itu. Bagaimana Anda mengetahui rencana Allah? Pertama, bertanya kepada Alkitab. Alkitab adalah penuntun kita untuk mengetahui rencana Allah. Mazmur 119 ayat 105 ini adalah firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Berbicara langsung kepada Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus, ya, meminta nasihat orang yang bijaksana. Jangan mengikuti cara-cara dunia. Amsal 19 ayat 21 banyak tuh. Bayangkanlah rancangan di hati manusia. Banyak memang rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak pikiran yang ada dalam diri kita, dalam hati dan saya saudara-saudara. Mungkin banyak rancangan, tapi ingat, rancangan yang Anda buat harus menyertakan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu apa? Yang terbaik bagi kita. Menunggu janji Tuhan itu hal yang baik. Sertakan rancangan itu selalu di dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua, jangan sombong ketika engkau memiliki sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Kesombongan Hagar menyusahkan dirinya. Dia lupa bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan.
talenta dan kemampuan yang kita miliki, jika Tuhan tidak memberikannya kepada kita, maka kita tidak akan memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggunakannya atau mengembangkannya. Kita tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya, maka kita tidak berhak untuk memandang rendah atau menengok orang lain yang tidak memiliki keterampilan yang kita miliki. Hal-hal yang membuat orang sombong adalah sombong dengan ilmu yang dia miliki, sombong dengan ilmu kerohanian yang dia miliki, sombong dengan kecantikan, ketampanan, sombong dengan kekayaan, dan sombong dengan apa kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki. Hati-hati, kesombongan itu akan menjatuhkan diri kita ke dalam dosa. Ya. Amsal 16 ayat 18 mengatakan bahwa kecongkakan mendahului apa? Kehancuran, dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Yang keenam, mari kita rendah hati atas apa yang kita miliki, serta berikan kemuliaan dan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan. Ya. Jangan yang ketiga, minta petunjuk dari Tuhan untuk setiap keputusan yang hendak kita ambil. Jangan mengambil keputusan apapun sebelum kita menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Pepatah lama, lebih mudah meminta maaf daripada izin. Bukankanlah bukankanlah pendekatan yang baik untuk menjadi pengikut Tuhan, kita akan menjadi efektif ketika melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan cara yang Tuhan inginkan dengan sumber daya yang disediakan oleh Tuhan. Jangan tergoda atau mendapat berkat, jangan tergoda mendapat berkat Tuhan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 4. Tuhan selalu melihat dan ada bersama kita. Tuhan melihat Abraham dan Sarah, Tuhan yang sama yang melihat Hagar. Tuhan melihat Anda dan saya, Dia tahu apa yang terbaik dalam diri kita. Dan Tuhan tahu apa yang buruk dalam diri kita. Tuhan melihat betapa kewalahan Anda merawat anak-anak mungkin, pasangan Anda, atau orang tua, dan lain sebagainya. Tuhan melihat tantangan Anda. Tuhan melihat masalah yang Anda hadapi. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan diri Anda menjalankan segala sesuatu masalah itu. Tuhan melihat, Tuhan peduli, Tuhan bersama kita, dan akan membantu kita melewati setiap masalah itu ketika kita mau menyatakan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Jika kita menantikan waktu Tuhan, seperti Mazmur katakan, Mazmur 33 ayat 20, kita akan mendapatkan apa? Nikmat ketika kita menantikan Tuhan. Dan dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawari yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang memang menunggu waktu Allah itu tidak mudah untuk dilakukan. Karena kebiasaan kita adalah mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara cepat. Karena hidup ini singkat sekali. Kita tidak ingin membuang waktu yang sia-sia. Cara Tuhan tidak sama dengan cara kita. Tapi gunakan waktu yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Percayalah waktu Tuhan dan cara Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Apapun itu prosesnya, menunggu itu hal yang harus, berdoa itu yang harus wajib kita lakukan. Musa harus menunggu 40 tahun untuk menjadi pemimpin. Daud yang sudah diurapi menunggu bertahun-tahun lamanya untuk sebelum dia duduk di sini sana Israel. Yusuf harus menunggu 15 tahun untuk menjadi pemimpin di Mesir. Murid-murid Yesus menunggu 10 hari sambil berdoa bersama, maka kecurahan Roh Kudus terjadi.
Sementara kita menunggu Tuhan membangun kedewasaan kita sehingga ketika penggenapan datang, kita siap untuk menikmati berkat janji yang Tuhan akan berikan. Sertakan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah kita berhenti kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.